Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz itu ini Pak Ustaz Sakri infonya masih di jalan, begitu nanti akan ikut di pertengahan pada kajian pagi ini kita mulai saja ya Ustaz ya Hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya kita semua dapat diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat bersama-sama kembali hadir pada kajian pekan rutin kita yang insya Allah punya nilai manfaat untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, peserta kajian Islam Intensive Sahabat Sehat, Kementerian Kesehatan, pada hari ini, kajian pagi ini kita akan tetap membahas kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi yang saat ini masuk ke bab 19, ini terkait dengan orang yang memulai sunnah yang baik atau baik. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami persilakan Pak Ustadz untuk memulai kajian pada pagi ini. Ya, terima kasih. Jackson, suara bagus. Bagus, Oke. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tafsiratan lidzabil albabi wal i'tibar. Alladzi ayqadha min khalqihi man isaffahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar wa waffaqahum lid-du'ubi fi ta'atihi wa ta'ahhubi lidaril qarar wal hadari mimma yusqituhu wa yujibu daral bawar wal muhafadhati ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu ashmalahu wa anma. Wa asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Al-hadi ila siratim mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sair salihin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah kita kembali mengadakan pertemuan kajian rutin setiap Kamis pagi sebelum kita atau ketika kita memulai aktivitas rutinitas kita di kantor. Kita mengkaji salah satu mahakarya umat Islam, kitab Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam An-Nawawi, kitab hadis yang saat ini kita masuki bab baru, yaitu bab ke-19. Bab tentang kebiasaan
yang baik dan buruk. Man sanna fil islami sunnatan hasan. Apakah ada yang men-share screen atau harus saya share? Ada Ustaz. Silakan. Bab ke-19 ini ada 2 ayat Al-Quran yang akan kita kaji dan 1 hadis. Insya Allah kita selesaikan dalam 1 pertemuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mengatakan, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak keturunan kami. Dan jadikanlah mereka qurrata a'yun, penyejuk hati kami, penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi kita bacakan sepertinya adalah ayat yang biasa kita baca dalam doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang biasa kita baca rupanya merupakan salah satu firman Allah yang termaktub tertulis dalam surat Al-Furqan 74. Hanya saja kita tidak tahu atau baru sadar rupanya itu doa itu adalah firman Allah, ayat Allah. Itu mungkin kekagetan pertama. Yang kedua, mungkin biasanya kita berdoa, kita nggak tahu, belum paham, tidak ngerti apa yang kita panjatkan. Nah, di sini kita ingin menyelesaikan kekagetan kita untuk kita memahami apa makna dari doa yang kita panjatkan. Rabbana ya Tuhan kami, hablana berikanlah, anugerahkanlah kepada kami min azwajina dari istri-istri kami. Jadi minta kepada Allah untuk menganugerahkan dari pasangan hidup wa dzurriyyatina dan anak keturunan, artinya adalah keluarga kita semuanya. Berikanlah anugerah kepada kami dan keturunan dari istri dan anak keturunan kami qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati, penyenang hati. Karena biasanya yang dilihat, yang terlihat di dalam keluarga kita atau keluarga tetangga kita, saudara kita, justru bukan penyejuk hati, tapi justru menjadi sumber masalah. Makanya di sini kita mohon pada Allah untuk menjadikan lingkungan terdekat kita sebagai penyejuk hati, penyenang hati. Karena yang namanya hati, yang dapat membolak-balikkan hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta kepada Allah untuk menjadikan orang-orang sekitar kita semuanya itu adalah penyenang hati kita semua. Qurrata a'yun. Kalau dilihat enak, menjadi kebahagiaan. Kita berangkat ke kantor tiap pagi, meninggalkan keluarga, atau kita mengantar anak ke sekolah dengan penuh rasa cinta.
Ketika kita kembali dari kantor menuju rumah, ada kebahagiaan, ada kerinduan di sana. Bukannya kita malas ke rumah karena di rumah berisik, anak-anak bikin ribut, bikin berantakan, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana menjadikan kondisi rumah dan orang-orang yang ada di sekitarnya semuanya menjadi penyejuk, penyenang hati. Dan kita minta kepada Allah. Tapi yang sesuai dengan bab kita bukan ini. Adalah kalimat berikutnya. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemimpin, kami sebagai imam bagi orang-orang bertakwa. Jadi bukan artinya, ya Allah berikanlah kami pemimpin. Pemimpin bertakwa, bukan. Tapi jadikan kami sebagai pemimpin. Kita yang memanjatkan doa. Kita sebagai kudwah, sebagai teladan. Sebagai orang yang dianut atau diikuti. Karena pemimpin itu diikuti. Imam itu innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti oleh makmum. Pemimpin itu akan diikuti oleh rakyatnya. Jika baik, maka rakyat akan baik. Jika sebaliknya, maka rakyat juga mengikuti yang sebalik. Makanya di sini kita jadikan diri kita sebagai pemimpin. Waja'alna, jadikan kami sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita memimpin orang bertakwa, tentu pemimpinnya lebih takwa lagi ketimbang yang diikuti. Kita sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa, dan kitanya menjadi lebih bertakwa dibanding dengan orang-orang yang mengikuti kita. Nah, ini sesuai dengan tema kita. Bab ini adalah man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Siapa yang memiliki kebaikan, kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Ada orang mengikuti kebiasaan yang baik, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan. Begitupun sebaliknya, ada memiliki kebiasaan atau jejak yang buruk, maka orang lain yang mengikutinya juga akan mendapatkan keburukan. Jadi di ayat yang pertama, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Kitanya yang jadi pemimpin. Jadi bukan kita meminta untuk Allah berikan pemimpin, tapi kitanya menjadi pemimpin. Inilah makna dalam surat Al-Furqan ayat 74, kita minta kepada Allah untuk menjadikan keluarga kita, anak keturunan kita, istri-istri kita sebagai penyejuk hati, sebagai sumber kebahagiaan di dunia. Dan kita sebagai pemimpin bagi mereka, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Kita sebagai tauladan yang diikuti, yang mereka, istri anak-anak kita, mereka mengikuti kita dan mengikuti yang baik-baik. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Anbiya ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin." Dan telah kami jadikan mereka itu sebagai pemimpin. Yahduna, yang memberikan petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami. Pemimpin memberikan petunjuk dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim, dan telah kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, untuk mengerjakan amal-amal kebajikan. Wa iqamas shalah, juga mendirikan salat.
wa itaz zakah, dan juga menunaikan zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka kepada kami mereka menyembah. Surat Al-Anbiya 73. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kurang lebih mirip dengan surat Al-Furqan, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang sebagai pemimpin. Tugas pemimpin adalah memberikan petunjuk dengan berdasarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan aturan-aturannya, memberikan teladan yang baik. Makanya di sini wa auhayna ilaihim, kami telah berikan wahyu kepada para pemimpin tersebut untuk mengerjakan fi'lal khairat, kebaikan-kebaikan. Karena mereka akan dilihat oleh masyarakat apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh pemimpin. Karena itu akan diikuti. Wa iqamas shalah, juga dalam hal mendirikan sholat. Bukan sekadar mengerjakan, tapi mendirikan sholat. Sholat ditegakkan. Bukan hanya sekadar dijalankan, dilaksanakan, tapi ditegakkan dengan syarat dan rukun-rukunnya. Sehingga sholat akan memberikan pengaruh positif kepada orang yang menjalankannya. Apa pengaruh positif itu? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dari sholat memberikan buah akhlak yang baik, mencegah perbuatan keji dan munkar. Begitu juga wa ita'az zakah. Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada pemimpin untuk memberikan atau menunaikan zakat. Ketika pemimpin dilihat menjalankan kewajiban, rakyat, masyarakat akan turut serta bersama-sama menyumbangkan, memberikan, membayarkan, menunaikan apa yang telah menjadi kewajiban mereka. Wa kanu lana abidin, dan hanya kepada kamilah mereka menyembah. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini berkaitan dengan ketika seorang pemimpin itu baik, maka itu akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Juga sebaliknya, ketika dia tidak baik, maka pengikutnya akan mengikuti yang tidak baik. Kebaikan dilihat dari pemimpin, keburukan juga akan dilihat dari pemimpin. Makanya kita jadikan diri kita sebagai pemimpin yang baik, insya Allah dimulai dari diri kita yang baik, kemudian ditularkan kepada keluarga terdekat kita. Dengan izin Allah semuanya akan baik, ditularkan pada masyarakat, ditularkan kepada bangsa dan negara, sehingga kita mendapatkan derajat di sisi Allah menjadi baldatun thayyibatun, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dua ayat yang mendukung tema bab ke-19 tentang kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Kita lanjutkan pada pembahasan hadis. Hadisnya lumayan panjang. Wa an Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kunna fi sadrin nahari 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu qaumun uratun mujtabin nahar awil aba mutaqallidis suyuf ammatuhum bal kulluhum min mudar, fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lima ra'a bihim minal faqah. Ini belum ada yang menggerakkan layarnya untuk ke halaman selanjutnya. Fadakhala Ayo. summa kharaja fa'amara bilalan fa'adzana wa aqama summa shalla summa khataba faqala. Diriwayatkan dari Abu Amr, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang hari, tengah hari. Jadi ini terkait dengan kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kemudian datang kepada beliau, baginda, satu kaum yang tidak berpakaian. Ya. Hanya mengenakan pakaian dari bulu harimau. Ya, ya ada garis-garisnya lah begitu. Atau sebagian mengenakan baju kurung. Mereka menyandang pedang, dan kebanyakan dari mereka itu dari suku Mudor, atau semuanya dari suku Mudor, salah satu kabilah di Arab sana. Jadi kondisi mereka datang menghadap kepada baginda Rasulullah SAW dalam kondisi pakaian yang tidak pantas. Intinya begitu. Fadakhala, kemudian lanjutannya, kemudian mereka masuk. Nah, kemudian Rasulullah SAW masuk, ya, karena masuk ke rumahnya, karena melihat apa yang dipakai, apa yang dikenakan oleh orang-orang tadi itu nggak pantas. Kemudian karena nggak pantas, wajah Rasulullah SAW berubah dan beliau masuk ke biliknya, ke rumahnya, kemudian keluar lagi dan minta kepada sahabat Bilal untuk azan. Azan itu bukan hanya panggilan sholat, tapi juga panggilan untuk mengumpulkan orang. Selanjutnya Bilal berazan, ya, dan iqamat. Artinya ini juga sebagai panggilan sholat. Lalu mereka sholat bersembahyang. Setelah sholat, setelah salam, Rasulullah SAW khutbah, ceramah. Beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, ini pas lagi setelah sedang menerima tamu ya. Jadi ceramahnya sedang menerima tamu. Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dari min nafsin wahidah, dari seorang diri, dari Nabi Adam. Dan daripadanya Allah ciptakan istrinya, yaitu Hawa. Dan daripada keduanya Allah kembang biakkan, ya, wabasta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan menggunakan namanya kalian satu sama lain saling meminta. Wal arham, dan juga peliharalah hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Surat An-Nisa ayat pertama. Kemudian setelah membacakan ayat tersebut, beliau lanjutkan membaca surat Al-Hasyr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi yang pertama ya ayyuhan nas. Sekarang ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi yang pertama untuk umum kepada manusia. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sahabat sehat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah hanya mengingatkan kepada para sahabat bahwa kita ini berasal dari satu, min nafsin wahidah, dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam, kemudian Allah ciptakan pasangannya, istrinya. Dari situ beranak pinak, berkembang biak, laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Tidak ada perbedaan dalam penciptaan kita semuanya. Kita ini sama, kita ini satu. Nah, Rasulullah SAW dengan hanya menyitir 2 ayat, yang satu berlaku umum pada seluruh manusia, yang satu berlaku khusus kepada orang-orang mukmin, yang pesannya sama, yaitu pesan ketakwaan. Para sahabat langsung terenyuh hatinya. Karena melihat mereka ini sama. Karena melihat kita ini satu. Sedangkan para sahabat saat itu mungkin berpakaian dengan pakaian yang terbaiknya. Karena sudah menghadap Allah, bersembahyang, sholat bersama Nabi. Sedangkan jamaah yang lain yang tadi menemui oleh baginda Rasulullah dalam kondisi telanjang, ada yang sebagian pakaiannya lusuh dan kondisi miskin. Tanpa Rasulullah minta, para sahabat tadi langsung ada yang bersedekah. Lanjutan hadisnya, di saat itu ada orang yang bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan bajunya, dengan makanannya, gandumnya, dengan kurmanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, sekalipun hanya dengan potongan kurma, jadi hanya sebagian kurma, sebagian saja yang diberikan, disedekahkan, itu juga termasuk fi'lal khairat, juga termasuk kebaikan. Ada pula dari kaum Ansor yang datang dengan satu wadah yang tapak tangannya sampai tidak kuasa ngangkat, bahkan nggak kuat, sangat begitu berat. Itu mungkin itu emas, mungkin itu harta yang lainnya atau barang-barang yang lain. Ada yang memberikan seperti itu. Lanjutannya pada halaman berikutnya, sahabat sehat yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara berturut-turut, secara beruntun, para sahabat memberikan sedekahnya masing-masing. Sehingga saya dapat melihat, saya ini adalah perawi hadis, melihat 2 tumpukan dari makanan dan pakaian, dan saya melihat wajah Rasulullah SAW begitu berseri-seri, seolah-olah wajah beliau itu sangat bercahaya, yang bersih seperti bulan purnama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, disebutkan dalam sabdanya, man sanna fil islami sunnatan hasan. Barang siapa yang memulai membuat sunnah dalam Islam berupa amalan yang baik, falahu ajruha, maka baginya ia mendapatkan pahala dari yang dikerjakan. Wa ajru man amila biha ba'da, dan juga pahala orang yang mengerjakannya sesudahnya, orang yang mengikutinya. Ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka yang mencontohnya. Kebalikannya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ba'dah min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'un, rawahu Muslim. Barang siapa yang memulai berbuat keburukan dalam Islam yang merupakan amalan yang buruk, maka ia akan memperoleh dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mengerjakan sepeninggalnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa yang mereka contohkan. Hadis riwayat Muslim.
Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berkisah tadi pada masa Rasulullah, terjadi pada masa Rasulullah. Datang satu kaum dari Bani Mudhar yang mereka adalah satu kabilah miskin, pakaiannya compang-camping, bahkan ada yang telanjang, tidak pakai pakaian, yang mereka seakan-akan sebagai pemburu. Jadi ya mereka bisa jadi perompak dan lain sebagainya. Mereka datang menurut Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Dan Rasulullah SAW begitu kedatangan mereka tidak disebutkan, tapi dalam peristiwa ini seakan-akan Rasulullah paham dan mengumpulkan para sahabatnya ketika waktu sholat sudah masuk dan menyampaikan firman Allah, menyitir firman Allah Subhanahu wa taala dan surat An-Nisa dan surat Al-Hasyr yang perintah untuk bertakwa. Di situ Rasulullah SAW tidak meminta, tetapi bagaimana Rasulullah mendekatkan hati para sahabat bahwa kita ini dilahirkan dari rahim yang sama. Posisi kita sama, yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak perlu meminta untuk sumbangan, tetapi para sahabat yang hatinya dekat dengan Allah, hatinya dekat dengan Rasulullah, paham apa yang diinginkan. Tanpa diminta, mereka semua menyumbangkan apa yang telah mereka miliki. Disebutkan di situ sampai-sampai perawi hadis menyampaikan ada banyak tumpukan makanan dan pakaian. Sehingga mereka saling peduli satu sama lainnya. Dan membuat peristiwa ini membuat wajah Rasulullah SAW berseri-seri, gembira, bercahaya, sehingga peristiwa tersebut diabadikan dalam sabda Rasulullah SAW di hadis pertama, di hadis ke bab 19 ini, tentang kalau ada seseorang sudah memulai kemudian diikuti oleh orang lain, yang memulai itu dapat pahala sendiri, kemudian plus tambahan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya. Jadi benar-benar bonus, benar-benar Allah kasih tambahan pahala bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan lalu diikuti oleh saudara-saudaranya. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, dia mendapatkan dosanya sendiri. Tapi ketika perbuatan itu diikuti oleh orang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi dosanya tambah banyak. Nauzubillah kalau kita menjadi orang yang disifati seperti itu. Jadilah kita orang yang memulai kebaikan, kemudian diikuti oleh orang lain, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang banyak, pahala kita mengerjakannya, dan pahala orang-orang yang mengikuti kita. Kalau kita sebagai pemimpin, kita mengerjakan kebaikan, kemudian diikuti oleh orang-orang sekitar kita, maka pahala pemimpin tersebut akan sangat banyak. Tapi kalau kita melakukan keburukan dan diikuti oleh rakyat masyarakat, nauzubillah min zalik, justru kita akan mendapatkan dosa dan dari yang kita kerjakan dan dosa mereka yang mengikuti kita. Di sini contohnya sudah dijelaskan dalam hadis, ada orang-orang yang bersedekah dengan harta terbaik mereka, kemudian orang lain mengikuti perbuatan tersebut, sehingga wajah Rasulullah SAW begitu gembira, dan inilah yang ingin kita contoh. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta kajian Islam intensif Sahabat Sehat kemarin di tanggal 1 yang telah memberikan harta terbaiknya untuk membantu kelas Quran yang kami bina baru 1 bulan ini. Alhamdulillah, mungkin nanti dari Mbak Mei
bisa share fotonya yang telah kami kerjakan selama 1 bulan ini, sehingga dari kelas Quran ini yang dibantu oleh peserta kajian ini, alhamdulillah dengan izin Allah bisa berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi timbangan hasanah, sunnah hasanah, ya, sunnah kebaikan bagi kita semuanya. Orang yang memulainya akan mendapatkan pahala, dan orang yang mengikutinya juga mendapatkan pahala. Pahalanya itu berkumpul menjadi satu, sehingga kita mendapatkan pahala yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu tersisa untuk kita bisa diskusi. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjabaran beberapa dalil yang tadi sudah disampaikan. Saya memaknai ada beberapa persyaratan seorang pemimpin. Kalau tadi dalil yang kedua ya, dari dalil yang kedua tadi tolong dipaparkan kembali Mbak Mei. Landasan hukum yang kedua tadi, itu tadi kalau saya pikir satu ayat tadi menggambarkan tentang persyaratan sebagai seorang pemimpin yang tadi dijabarkan. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa memimpin, maka nomor satu adalah adab dulu. Adab itu adalah akhlakul karimah, akhlakul karim. Kemudian yang kedua adalah petunjuk. Nah, petunjuk inilah yang akan dijadikan dasar seorang pemimpin. Jadi disebutkan pada ayat ini tadi Ustadz Sarman sudah menjabarkan Al-Anbiya ayat 73. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka. Jadi istilahnya bahwa pertama adalah memiliki adab, dan kemudian yang kedua adalah pemimpin itu menjalankan tugasnya sesuai dengan petunjuk atau wahyu Allah. Ya tentunya sudah Al-Quran dan hadis. Itu sudah nggak bisa menyimpang dari situ. Dan beberapa pendapat ulama, ada pendapat ulama yang salah satunya adalah ulama yang kita terkenal di beberapa kajian-kajian dan juga beberapa tulisan yang sudah kita baca banyak beredar lagi kalangan Muslim. Yang pertama mendudukkan pemimpin persyaratannya memiliki adab. Nah, adab itu tidak bisa diukur ringan gitu, karena persyaratan pokok di situ artinya moral sebenarnya yang ditegaskan di sini. Nah inilah dalam hal ayat 73 Al-Anbiya ini sudah jelas bahwa pemimpin itu memberikan petunjuk, memimpin berdasarkan petunjuk yang diberikan kepada kita, yaitu melalui Quran dan hadis. Kemudian juga pasti dia mengerjakan kebajikan. Sebagai contoh ini, sebagai cara fisik. Kemudian dia harus menjalankan sholat dengan baik. Kemudian juga dia memberikan contoh menunaikan zakat, dan juga dia yakin hanya kepada Allah lah. Ya. Ini jelas kalau kita sebagai seorang yang ingin menjadi pemimpin, persyaratan ini penuhin dulu. Jadi bukan nanti memimpinnya berdasarkan nafsu, berdasarkan kepentingan dunia. Kalau itu sudah ada di benak kita ingin menjadi seorang pemimpin, lebih baik kubur saja baik-baik dan gantilah misi kita pemimpin, minimal memimpin untuk diri kita, untuk keluarga kita dengan misi yang ditetapkan oleh Allah tadi. Itu kira-kira yang menambahkan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Salman. Mudah-mudahan ini menggambarkan kita tahu gambaran seorang pemimpin. Kalau memang kita nanti memilih, maka inilah kiblatnya. Jadi beberapa waktu yang lalu ya sempat berpolemik soal pemimpin, ayat-ayat wah bahkan sampai ribut sampai ke pengadilan segala, luar biasa politik ini. Ayat dijadikan politik, tetapi kita tidak ingin membahas soal itu, tetapi bagaimana kaidah seorang pemimpin ada di sini. Oleh karena itu, pemimpin itu pada skala kecil sampai skala besar. Diri kita itu juga memimpin untuk diri kita sendiri, supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu bukan berarti salah, hawa nafsu itu adalah kodrat yang diciptakan oleh Allah, supaya kita punya keinginan. Tanpa keinginan kita tidak akan punya ambisi dan kita tidak bisa memimpin. Bahkan kita ingin memiliki harta benda, kita ingin memiliki kerbau, sapi, mobil yang bagus, itu memang setelah kodrat. Kalau nggak punya keinginan itu, maka habislah nafsu. Artinya keinginan itu nggak indah lagi, karena Allah ciptakan untuk keseimbangan hidup itu adalah nafsu. Inilah
kaidah pemimpin. Mudah-mudahan ini menjadi cerminan apa yang sudah kita gambarkan saat ini. Setidaknya kita ingin memimpin keluarga kita menjadi keluarga yang selamat, insya Allah nanti bertemu di hari akhir ini dengan kebaikan, dan menurut apa namanya kehendak kita dan keluarga kita itu bisa terselamatkan di hadapan Allah nanti. Itulah misi pemimpin yang mulia, memimpin diri sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, dan sebagainya. Sebab yang dirahmati Allah, saya kira mungkin waktunya kita berdiskusi. Monggo yang ingin bertanya soal etika pemimpin ini. Mungkin persyaratan pemimpin jangan dihubungkan dengan politik dulu. Kita nggak usah, karena memang tahun 2024 kita ada suksesi kepemimpinan. Bukan berarti kita mengarah ke sana, tidak. Karena kebetulan bab ini membahas soal itu. Silakan bertanya, Bapak Ibu sekalian yang ingin diklarifikasi. Setidaknya adalah memimpin untuk diri sendiri dan untuk keluarga kita. Silakan. Jadi Ustadz memantin saya kalau untuk berdiskusi bahwa di dalam etos kepemimpinan ada unsur fardu kifayah. Unsur fardu kifayah. Tapi ukuran fardu kifayah ini kita tidak tahu standarnya seperti apa. Contohnya begini. Ada satu kelompok kaum gitu. Kemudian di situ tidak ada pemimpin. Dan anggaplah kalau pemimpin itu diukur saat ini dengan skillnya, kehebatannya berpikir secara dunia atau menelaah hal-hal yang lain. Dan mereka tidak ada sama sekali di situ. Kemudian siapakah yang kemudian harus layak menjadi seorang pemimpin? Apakah kita boleh secara volunteer atau sukarela karena niat fardu kifayah tadi kita menjadi pemimpin atau menunjuk diri kita sendiri, memajukan diri kita sendiri? Ini kira-kira. Maksudnya begini, Ustaz. Ada satu kelompok, dan kelompok itu nggak berdaya semuanya. Saya yakin dari kelompok itu pasti akan ada yang unggul di antara satu dalam anggota itu. Nah, kemudian mereka tidak ada berani sekali mengajukan diri sebagai pemimpin. Pada akhirnya dia menjadi kelompok-kelompok yang tetap termarginalkan terus, terpinggirkan terus. Nah, bisakah umpamanya bila ada seseorang yang ingin tampil, tapi memang niatnya adalah niat fardu kifayah tadi, menggugurkan kewajiban. Karena kalau tidak ada menjadi pemimpin, maka ini satu kelompok ini akan menjadi hamba yang terlantarkan atau tertindas dan seterusnya. Demikian Ustaz, mohon penjelasan. Ya, sebelumnya ahlan wa sahlan Pak Yai. Baru gabung tadi pas dibuka oleh Mas siapa tadi ya. Nggak tahu kalau ada Pak Yai datang. Jadi jadi nggak enak saya. Terima kasih atas tambahan-tambahannya Pak Yai. Terkait dengan masalah pemimpin. Jadi pemimpin itu harus ada dalam satu komunitas, organisasi ataupun lembaga. Jadi yang namanya pemimpin itu hukumnya harus ada, gitu ya. Belum kita cerita bagaimana sifat pemimpin. Gitu. Belum kita bicara bagaimana cara memilih pemimpin. Itu belum kita bicara. Tapi yang disepakati adalah pemimpin itu harus ada. Karena dialah yang akan menjadi motor atau melihat lembaga atau organisasi atau komunitas tersebut baik atau tidaknya. Itu cara melihatnya dari pemimpin. Ketika pemimpin itu dikenal dengan kejujurannya, dengan ketakwaannya, orang akan melihat wah ini organisasi, lembaga, komunitas, klub atau yang lainnya adalah yang kumpulan orang-orang baik, gitu ya. Tapi kalau kau melihat sebaliknya, maka juga akan dilihat sebaliknya. Nah, itu. Nah, terkait dengan bagaimana, jadi ketika dipahami pemimpin itu adalah penting, gitu, maka ada satu kaidah, gitu, apa namanya, kalau misalnya jadi tadi terlintas lewat gitu kaidahnya yang menekankan pentingnya seorang pemimpin.
adanya seorang pemimpin. Walaupun pemimpin tersebut min ahlil maksiat gitu ya. Jadi saya mohon maaf agak ribut-ribut karena saya posisinya di sekolah ya. Jadi kalau terdengar ada suara ribut atau ada suara bel karena posisinya di sekolah. Jadi eh, pentingnya ada pemimpin walaupun dia ahli maksiat gitu ya, dia orang yang berbuat maksiat gitu. Tapi maksiat itu tidak ditampakkan gitu ya. Kan kita ini kan sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Ya pasti itu. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Cuma ada kesalahan atau kekhilafan yang benar-benar ditampakkan atau kemaksiatan, kesalahan, kekhilafan yang tidak ditampakkan. Nah, kalau yang ditampakkan ini yang berpengaruh pada orang lain, orang akan lihat dia seperti itu. Tapi yang tidak ditampakkan, yang Allah tutup aibnya, bisa jadi kita termasuk yang di sana. Jadi jadi di sini adalah urgensi pemimpin, seorang pemimpin bagi suatu apa namanya masyarakat di situ. Jadi ketika tidak ada pemimpin, maka bisa dikatakan kumpulan orang-orang tersebut akan bercerai-berai, akan terpecah. Gitu. Tapi ketika ada pemimpin, mereka bersatu, itu akan lebih kuat. Di dalam Islam, ya, di dalam Islam masalah pemimpin ini sangat penting, ya, dan itu menjadi sebuah kewajiban, gitu, sebuah kewajiban. Makanya ini tadi kita belum bicara tentang bagaimana memilih, terus bagaimana sifat-sifat, tapi terkait dengan kepemimpinan itu harus ada di dalam Islam. Tinggal nanti lihat seperti apa komunitas atau lembaga organisasi. Mungkin itu tanggapan sedikit yang tadi disampaikan Pak Yai. Mohon maaf kalau agak kemana-mana. Matur Sun, Pak Ustadz yang sudah memberikan gambaran. Yang walaupun Pak ya, secara skill ya, artinya sorry, maaf, mungkin barangkali sinyal saya kurang bagus ya kedengarannya. Gitu. Bapak Ibu, terima kasih Allah. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu, bila ada yang ingin bertanya lewat chatting atau juga bisa bertanya langsung, dipersilakan yang berkaitan dengan pemimpin ini. Oke, sepertinya tidak ada. Bapak Ibu, bila tidak ada, mungkin kita akhiri perjumpaan kita. Namun sebelumnya, mungkin disampaikan pengumuman Mbak Mei, pengumuman tentang donasi infak dan sodako. Kami sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami menggalang donasi, bahkan donasi bukan untuk membayar ustadz, bukan maksudnya, karena memang ustadz lillahi ta'ala, bersama kami juga menyelenggarakan ini lillahi ta'ala, tidak ada unsur untuk berbayar, sama sekali tidak. Tetapi ini kajian bersama, terus kemudian donasi yang diinfakkan oleh Bapak Ibu sekalian, kita gunakan untuk kepentingan kebajikan. Yang lalu-lalu kita sudah menyantuni Yayasan Yatim Piatu, bahkan ketika ada gerakan Palestina, kita juga ikut mengumpulkan gerakan Palestina, dan kita menyumbangkan bantuan ke Palestina. Alhamdulillah waktu itu bisa mencapai 25 juta kalau tidak salah, sekitar itu. Dan Alhamdulillah sudah disalurkan. Nah, untuk berikutnya, kebajikan apapun, upaya yang baik itu kita akan dorong rame-rame. Nah, Alhamdulillah pada bulan ini kita sudah mentransfer sebesar 2.600.000 dari infak Bapak Ibu sekalian yang terkumpul di beberapa bulan. Itu tidak satu bulan dapat 2.600, tetapi beberapa bulan kayaknya, 2 bulan atau berapa gitu. Ya, 2.600 Alhamdulillah kita sudah sampaikan ke Yayasan Binaan Ustadz Salman. Jadi untuk anak-anak mengaji ya Ustadz ya ini. Jadi yayasan pengajian yang dibina oleh Ustadz Salman, mudah-mudahan ini embrio ini sudah dimulai dan insya Allah ke depan kita akan dukung dan semakin berkembang dengan baik. Yayasan Darul Ulum ini ada di Jalan Pedurenan Masjid 2 nomor 9 RT 13 RW 14 Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Jadi tidak jauh sebenarnya dari Kementerian Kesehatan untuk agenda ini. Jadi teman-teman bila ingin melihat
situasi atau lokasinya, monggo nanti kontak dengan Ustadz Salman untuk bisa berkunjung ke sana. Gitu. Itu terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang memberikan bantuan, infak dan sedekahnya. Insya Allah sekecil apapun yang kita donasikan dengan niat ikhlas karena ridho Allah, insya Allah Allah akan bahas kebaikan berlipat ganda. Kebaikan berlipat ganda. Yang penting didasarkan dengan niat ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira demikian kajian pada Kamis pagi ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada Kamis minggu depan. Kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa bergabung bersama kami pada Kamis minggu depan untuk ya kelanjutan dari hadis berikutnya, hadis kedua dan seterusnya. Saya kira demikian, mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa bersama kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kan, itu aja kan. Suaranya nggak kedengeran Ustaz. Amin, amin. Alhamdulillah. Izin Ustaz, tadi suaranya tidak kedengaran selama berdoa. Dan Alhamdulillah, semoga atas izin Allah, semua dijabah doa kita yang kita panjatkan bersama. Dan kami selaku penyelenggara mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Dan saya akhiri kajian pada Kamis pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.